memasuki 7 hari, kita bersiap untuk memasuki 1 tahun yang baru. Saya pribadi adalah orang yang sangat percaya bahwa kehidupan yang kita alami semua adalah hasil atau hasil manifestasi dari apa yang ada dalam hati seseorang. Kalau hati kita jahat, percayalah, maka semua yang ada di depan kita itu pasti akan rusak, hancur sebab lahir dari kejahatan. Tapi kalau hasil hati kita ini baik, maka kita mungkin di depan akan mengalami tantangan rintangan, tapi saya percaya Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Sebab hidup yang kita hidupi hanyalah hasil, hanyalah cerminan manifestasi dari apa yang ada dalam hati kita sesungguhnya. Makanya Amsal 4 ayat terkenal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab hidup yang kita hidupi itu keluar dari hati kita. Jadi saya ini percaya bahwa menghadapi 2022 nanti, buat saya nomor 1 adalah benahilah hati kita. Kalau hati kita baik, percayalah, boleh ada tantangan, boleh ada rintangan, tetapi Tuhan, saya katakan, akan menjadikan semuanya baik di depan. Kalau hati kita jahat, Anda mungkin bisa meraih banyak kekayaan, banyak berkat dari kejahatan. Tetapi pada akhirnya di balik itu semua selalu yang ada sama seperti apa yang Alkitab katakan, hanyalah susah dan payah. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan ditambahinya. Kalau berkat bukan dari Tuhan, tetapi dari kejahatan hati kita, maka di balik berkat itu selalu ada susah dan payah. Oleh sebab itu, benahilah hati kita. Saya percaya 3 Yohanes 1, suratan Yohanes yang ketiga, berkata, aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, so you can be prosper as your soul is prosper. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, mana lebih dahulu dari kalimat Yohanes itu, mana lebih dahulu? Aku berdoa supaya engkau keadaannya baik-baik saja, seperti jiwamu baik-baik saja, mana lebih dulu? Keadaan kita baik, baru jiwa kita baik, atau jiwa kita baik, baru keadaan kita baik? Jawabannya sederhana. Jiwa kita baik, maka keadaan kita baik. Kalau jiwa kita prosper, maka keadaan kita pun akan prosper. Tuhan Yesus pernah berkata, damai sejahteraku yang kutinggalkan bagi kamu, bukanlah damai sejahtera yang sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Nah, saya suka bermain kata, satu kali saya mikir, apa sih bedanya antara damai sejahtera Tuhan dan damai sejahtera dunia? Saya percaya damai sejahtera dunia bilang begini, saya sejahtera dulu, baru saya damai. Keadaan saya baik dulu, baru hati saya merasa damai. Damai sejahtera dunia selalu berkata, saya sejahtera dulu. Apa yang saya inginkan, saya dapatkan dulu. Baru hati saya bisa damai. Tapi damai sejahtera Tuhan, saya pikir berbeda. Damai sejahtera Tuhan, damai dulu dalam hati. Damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama. Di hati dulu baik. Kita merasa ada sukacita, damai sejahtera, kasih, pengampunan. Hati damai dulu, baru kemudian kita akan menemukan sejahtera. Maka itu yang saya percaya. Jadi buat saya, 3 sesi ke depan dari saya akan lebih banyak bicara soal heart matter, jadi masalah hati. Sebab ada istilah dari orang Inggris sana berkata, the heart of the matter is the matter of heart. The heart of the matter is the matter of heart. Inti dari sebuah masalah, inti dari semua masalah adalah masalah hati. Inti dari semua masalah sebenarnya adalah masalah hati. Dan saya sangat setuju bahwa kalau hati ini benar di hadapan Tuhan, hati ini benar di hadapan diri sendiri, dan di hadapan orang lain, maka saya percaya 2022 dan masa-masa ke depan yang akan datang, saya percaya semuanya akan menjadi baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada sesi hari ini saya akan bicara tentang hati seorang anak kecil
childlike heart, hati seorang anak kecil. Anda tahu dalam Matius pasal 18 ayat 1, Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima, Matius 18 ayat 1 sampai kelima, itu banyak bicara tentang kerajaan sorga dan seorang anak kecil. Hati seorang anak kecil. Nah, hari ini saya akan bicara soal hati seorang anak kecil. Matius 18 ayat 1 berkata, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Jadi mereka ada dalam satu perseteruan, mereka ada dalam satu konflik, mereka ada dalam satu pertentangan. Dan kemudian mereka membawa persoalan mereka kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka. Menarik, ya? Tuhan Yesus itu ternyata ketika dia berkeliling dan dia berbicara, ternyata yang mendengar berarti bukan cuma orang dewasa, tetapi ada anak-anak kecil di situ. Saya sebagai seorang pengkhotbah, jujur saya sebagai seorang pengkhotbah, seringkali agak terganggu dengan kehadiran anak kecil. Satu, sebab seringkali mereka bisa tiba-tiba ribut, tiba-tiba rame. Anda bisa bayangkan anak usia 2 tahun atau 3 tahun yang diberi orang tua sandal yang bunyi itu, wih, 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 kalau dia jalan. Wah, kalau lepas lari dari orang tua, hancurlah semua pewahyuan, saudara. Tiap langkah, wih, 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 wih. Wah, itu kalau mereka udah nangis, wah, dalam nama Yesus cuma bisa doa. Kalau mentor saya berani menegur dan berkata, tolong anaknya dibawa keluar lebih dulu. Kalau saya nggak berani, saudara. Sebab saya percaya Tuhan Yesus, anak kecilnya, mungkin waktu Tuhan Yesus nggak ada sandal yang ui, ui, ui itu ya. Kalau ada mungkin juga disuruh keluar mungkin. Tapi bagi Tuhan Yesus itu menarik bahwa dia ketika dia menyampaikan sebuah khotbah, anak kecil ada di sana mendengarkan. Berbeda dengan Paulus. Paulus menyampaikan sebuah khotbah, Eutikus tertidur. Tapi hari ini semoga nggak ada Eutikus di sini. Jadi Anda lihat Tuhan Yesus itu disertai dan dikelilingi termasuk anak kecil. Dia mengambil anak kecil. Dia tidak mencari, anak kecil itu sudah ada di situ. Dia mengambil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka. Dan ada ayat lain berkata, dia memeluk anak kecil itu dan berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, jika kamu tidak berbalik, jika kata bertobat atau berbalik di sana berbeda dengan bertobat dalam arti pemikiran kita metanoia, bertobat cara berpikir, tetapi bertobat di sana berarti berbalik dalam arah tujuan. Dia berkata, kalau tujuanmu tidak seperti menjadi seorang anak kecil ini, heart like child. Jadi bukan jadi anak kecil, sama seperti yang dikatakan oleh Nikodemus dalam Yohanes 3. Oh, kalau gitu saya harus masuk ke rahim mama saya. Kasihan kalau masuk ke rahim mama. Apalagi body kayak saya, kasihan mama saya. Jadi bukan itu, tetapi hatinya yang berubah. Tujuannya yang berubah, mentalitasnya berubah. Menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Pertujuan dalam kehidupan kita, tujuan dalam mengiringi Yesus adalah supaya kita bisa menemukan kerajaan surga. Kerajaan surga maksud saya bukan masuk surga, tetapi kerajaan surga, kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan dia berkata, itu tujuannya. Dan tujuan ini hanya bisa diraih kalau kamu bertobat, berbalik dari tujuanmu yang salah, dan berusaha untuk punya hati atau punya mentalitas seperti seorang anak kecil. Nah, saya sebenarnya tidak bermaksud untuk bicara tentang hati anak kecil itu seperti apa. Tetapi izinkan saya aja memberi secara cepat kepada Anda. Bagi Anda yang mencatat, silakan Anda mencatat. Kalau tidak, saya percaya nanti akan dimasukkan dalam YouTube supaya Anda bisa merenungkan ulang. Tetapi paling tidak ada tujuh karakteristik secara cepat, 7 karakteristik dari hati anak kecil. Saya akan berikan secara cepat, setelah itu saya akan bawa kepada Anda apa sebenarnya yang akan menjadi akibat ketika kita punya hati seorang anak kecil. 7 karakteristik hati seorang anak kecil secara cepat. Nomor 1 buat saya adalah hati seorang anak kecil adalah humility, adalah hati yang rendah di hadapan Tuhan. Seorang anak kecil punya hati yang rendah. Jadi
Hati seperti seorang anak kecil adalah hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Rendah diri adalah merasa bahwa kita ini ada di bawah dari orang lain. Tetapi rendah hati adalah saya punya identitas yang kuat di dalam Tuhan, dan saya bisa menghadapi orang lain tanpa harus membuat mereka ada di bawah saya. Rendah diri, saya merasa di bawah semua orang. Rendah hati adalah saya bisa berhadapan dengan orang yang paling kaya, tapi saya tidak akan merasa rendah diri. Saya bisa berhadapan dengan orang yang paling miskin, tetapi saya tidak akan pernah meninggikan diri. Itu rendah hati. Rendah hati menurut saya adalah saya bisa berhadapan dengan orang yang paling kaya, saya bisa berhadapan dengan raja dan presiden tanpa pernah merasa saya di bawah dia, tetapi saya juga bisa berhadapan dengan orang yang paling miskin tanpa pernah merasa saya ada di atas dia. Itu rendah hati menurut saya. Rendah hati adalah orang yang tidak membeda-bedakan status, orang yang tidak membeda-bedakan ras, orang yang tidak membeda-bedakan kelas sosial. Bahkan Matius 18 yang kita baca tadi sebenarnya dimulai dari murid-murid yang saling membandingkan satu sama lain, siapa yang terbesar di antara mereka. Rendah hati, sekali lagi, rendah hati, kita boleh berhadapan dengan siapa saja, tetapi kita tidak akan pernah merasa di bawah mereka. Saya boleh berhadapan dengan siapa saja, tetapi saya tidak akan pernah merasa di atas mereka. Berarti ketika murid-murid berusaha membandingkan siapa yang terbesar di antara mereka, sesungguhnya roh di dalam mereka bukanlah roh rendah hati, tetapi roh di dalam mereka adalah roh kesombongan. Itu sebabnya Yesus menarik anak kecil dan berkata, kamu harus seperti anak kecil ini, sebab kalau kamu tidak punya humility, kerendahan hati seperti anak kecil ini, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Nomor 2, secara cepat, karakteristik dari seorang anak kecil yang kedua adalah anak kecil punya hati yang mudah untuk percaya. Mudah untuk percaya kepada seseorang. Dalam Filipi pasal yang keempat, Efesus pasal yang keempat, Efesus 4 ayat yang ke-14, Efesus pasal 4 ayat yang ke-14, Paulus mengingatkan bahwa kita bukan lagi anak-anak, jadi kita bukan lagi anak kecil, jadi ini sisi negatif. Kita bukan lagi anak kecil yang diombang-ambingkan, yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi dalam Efesus 4:14, salah satu karakteristik yang secara negatif diangkat oleh Paulus adalah anak kecil itu mudah untuk percaya berbagai pengajaran. Secara positif, secara negatifnya adalah gampang diombang-ambingkan. Saya dengan teman-teman orang muda, saya selalu bilang begini, orang muda itu mudah untuk digerakkan, mudah untuk percaya, tetapi juga mudah untuk jatuh dalam dosa. Betul. Di satu sisi ada sisi negatif, ada bagian negatif. Anak kecil itu mudah percaya. Dan karena mudah percaya, dia mudah untuk disesatkan. Dia mudah untuk diombang-ambingkan dalam berbagai pengajaran. Tetapi dari sisi positif, apabila dia berjumpa dengan kebenaran, dia lebih mudah untuk menerima. Dia lebih mudah untuk percaya kepada Tuhan. Buat saya, karakteristik kedua dari hati seperti seorang anak kecil adalah belajar untuk gampang mempercayai Tuhan. Tema sepanjang 1 minggu berjalan adalah trust with fully to the heart of God. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan secara penuh, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Dan saya percaya adalah punya hati seperti seorang anak kecil adalah gambaran yang sangat bagus bagaimana kita belajar mempercayai Tuhan. Bahkan satu sisi percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Bahkan percaya bahkan ketika kita tidak bisa mengerti. Dan itu yang dimiliki oleh hati seorang anak kecil. Yang kedua buat saya adalah hati seorang anak kecil adalah hati yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesabaran, innocence. Hati seorang yang naif kalau mau dibilang. Hati orang yang naif. Orang yang baik, orang yang tidak memandang orang lain sebagai orang yang jahat. Orang yang tidak mudah menghakimi orang lain. Orang yang tidak mudah untuk menjudgment orang lain. 1 Korintus 14 ayat 20
Anda bisa pakai 1 Korintus 14 ayat 20, 1 Yohanes 3 ayat 18, 1 Yohanes 3:18, 1 Petrus 1 ayat 22, 1 Petrus 1 ayat 22, 1 Korintus 13 ayat 11. Berkali-kali Paulus bicara tentang anak kecil, Petrus bicara tentang anak kecil, Yohanes bicara soal anak kecil, dan salah satu gambarannya adalah mereka penuh dengan kebaikan, mereka penuh dengan kasih sayang. Mereka bukan orang yang melakukan kejahatan kepada orang lain. Orang yang terdengar naif di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tipu menipu, tapi punyalah hati seorang anak kecil. Anda boleh disakiti, tetapi jangan pernah menyakiti orang lain. Anda akan mungkin dikecewakan, tapi saran saya, punyalah hati seorang anak kecil, jangan pernah mengecewakan orang lain. Orang lain akan menjudge Anda, akan menghakimi Anda dengan buruk. Tapi saran saya, punyalah hati seorang anak kecil, jangan membalas penghakiman dengan penghakiman. Innocence, punya kenaifan, rasa yang murni, yang sungguh-sungguh penuh dengan kasih sayang dan kebaikan. Yang keempat, hati seorang anak kecil adalah hati yang mengalahkan musuh-musuhnya, hati yang mengalahkan kejahatan. Hati seorang anak kecil adalah hati yang mengalahkan sebuah kejahatan. Ada ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Mazmur 8 ayat yang kedua, Mazmur 8 ayat yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengutip dari Mazmur 8 ayat kedua dan berkata, di mulut bayi-bayi engkau telah meletakkan puji-pujian yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Anda lihat bahwa di mulut bayi-bayi Tuhan meletakkan satu senjata, meletakkan satu kekuatan, yaitu puji-pujian untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi orang yang bisa mengucap syukur dalam keadaan segala hal adalah seorang yang punya hati seorang anak kecil. Orang yang tetap bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit adalah orang yang punya hati seorang anak kecil. Sebab ketika dia memuji Tuhan, dia bersyukur pada Tuhan, dia belajar untuk tetap berterima kasih, optimis di tengah-tengah keadaan yang pesimis. Orang itu adalah orang yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Orang yang punya kemampuan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Yang kelima menurut saya, seorang yang punya hati seorang anak kecil adalah seorang yang punya revelation. Seorang yang bisa menerima pewahyuan dari Tuhan. Seorang yang bisa menerima pewahyuan dari Tuhan. Matius pasal 11, Matius 11 ayat 25 sampai 26, sebelum Tuhan Yesus mengucapkan salah satu ayat yang paling indah dalam Injil, Matius 11 ayat 25 sampai 26 bicara tentang ajakan juru selamat. Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang yang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang yang kecil. Tuhan mereveal, memberi pewahyuan kepada mereka. Tuhan berbicara, Tuhan berjumpa kepada mereka yang punya hati seperti seorang anak kecil, menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi saya percaya kalau Anda mau terima revelation dari Tuhan, Anda mau belajar untuk mendengar suara Tuhan, nomor satu, punyalah hati seperti seorang anak kecil. Sebentar kita akan lihat itu lebih jauh. Poin yang keenam, hati seorang anak kecil adalah hati yang mau diajar, hati yang bisa ditransformasi. Hati yang tadi mudah percaya, tetapi di satu sisi hati yang mudah untuk diajar. Hati yang mudah untuk diperbaiki kelakuannya. Hati yang mudah untuk dibilangin. Hati yang menerima ajaran. Hati yang menerima nasihat. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan ketersinggungan. Tetapi dengan hati yang jujur bisa menerima dengan baik. Orang yang tidak punya hati seorang anak kecil, ketika ditegur, dia akan marah. Ketika ditegur, dia akan memberontak. Ketika ditegur, dia justru akan melawan. Buat saya, ketika teguran itu diberikan, terimalah nomor satu. Anda tidak harus setuju dengan teguran itu. Tetapi Anda bisa menerima itu dan kemudian bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar-benar apa yang saya lakukan? Apakah ini benar-benar di matamu? Dan kalau Tuhan setuju dengan apa yang orang itu katakan, bertobatlah. Kalau Tuhan kemudian Anda temukan bahwa Tuhan tidak setuju dengan apa yang orang itu katakan, mengucap syukurlah. Anda tidak perlu menerima nasihat dan teguran dan saran dari orang lain dengan pemberontakan. Nggak perlu, punyalah hati yang bisa menerima.
punyalah hati yang bisa ditegur, hati yang mau berubah. Galatia pasal 4 ayat 19, Galatia pasal 4 ayat 19, itu bisa menjadi ayat yang sangat bagus. Amsal 22 ayat 6, latilah seorang anak menurut jalan yang patut baginya, maka di masa tuanya dia tidak akan pernah berpindah daripadanya. Jadi anak adalah seseorang yang bisa dilatih, seseorang yang bisa diajar, seseorang yang bisa dibilangin. Yang ketujuh, yang terakhir adalah hati seorang anak kecil adalah hati yang lapar dan haus akan pertumbuhan rohani. Hati seorang anak kecil adalah hati yang lapar dan haus akan pertumbuhan rohani. Milikilah hati seorang anak kecil, tidak peduli berapa lama kita sudah ada di dalam Tuhan, tidak peduli sudah berapa lama, tetap punya hati yang lapar dan haus untuk terus bertumbuh. Kata Alkitab, menginginkan susu yang murni, kata Alkitab, 1 Petrus 2 ayat 1-2. Jadi menginginkan sesuatu yang terus bertumbuh, hati yang mau diisi terus-menerus oleh Tuhan dan firman-Nya. 1 Petrus 2 ayat 1-2, Ibrani 5 ayat 12-14 akan menjadi ayat yang sangat bagus untuk itu. Jadi 7 karakteristik ini semoga Anda bisa lihat, Anda bisa renungkan dengan baik, dan buat saya dapat membantu Anda untuk mengerti apa yang dimaksudkan ketika saya berkata milikilah hati seperti seorang anak kecil. Kerendahan hati nomor 1, iman, hati yang mudah untuk menerima, faith. Jadi yang ketiga, hati yang naif, hati yang innocence, hati yang penuh dengan kasih kebajikan. 4, hati yang bisa mengalahkan semua musuh-musuh dengan pujian dan penyembahan, ucapan syukur. 5, hati yang siap untuk menerima pewahyuan dari Tuhan. 6, hati yang siap dilatih oleh firman Tuhan. Dan yang 7, hati yang terus lapar akan firman Tuhan, kebenaran, dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari saya ajak Anda pergi ke 1 Samuel pasal yang kedua. Kita akan lihat seorang anak kecil. Saya akan tutup dengan melihat seorang anak kecil. Dalam hal ini adalah Samuel. Saya akan mengangkat Samuel sebagai satu karakter, satu contoh untuk memiliki hati seorang anak kecil di hadapan Anda. Dan buat saya ini satu hal yang luar biasa. Anda tahu tentang kisah Samuel, dia punya mama yang bernama Hana dan punya papa yang bernama Elkana. Hana tidak bisa melahirkan seorang anak, sementara istri Elkana yang kedua namanya Penina bisa punya anak. Persoalannya adalah Penina terus-menerus menekan Hana, mempermalukan Hana, sebab Hana tidak bisa memiliki seorang anak. Itu sebabnya Hana kemudian datang dalam rumah Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada dia, memberi dia belas kasihan, supaya dia bisa mempunyai seorang anak. Tanpa sadar waktu Hana sementara berdoa, Imam Eli lewat dan melihat ketika Hana sementara berbicara tanpa suara, dia mengira bahwa Hana adalah orang gila atau orang mabuk. Dan kemudian tersingkat cerita, terjadilah percakapan antara Eli dan Hana. Eli mendoakan Hana, dan tidak lama kemudian 1 Samuel 1 kita temukan bahwa Hana mendapatkan seorang anak yang bernama Samuel. Hana punya kerinduan, punya anak laki-laki, tapi di waktu yang sama Tuhan punya kerinduan untuk punya seorang imam, seorang nabi yang bisa membawa firman Tuhan kepada bangsa Israel. Hana punya kerinduan untuk punya seorang anak laki-laki, tetapi di satu sisi Tuhan juga punya kerinduan untuk punya seorang nabi yang sungguh-sungguh dengan dia. Saran saya adalah izinkan kerinduan hati kita dipakai oleh Tuhan supaya Tuhan bisa menghadirkan kerinduan hatinya di hadapan banyak orang. Hana ingin punya anak laki-laki. Tuhan ingin punya nabi yang sungguh-sungguh dengan dia. Tuhan menggunakan kerinduan Hana untuk membawa kehendaknya di muka bumi. Sekali lagi, Hana punya kerinduan, ingin punya anak laki-laki. Tuhan punya kerinduan, punya nabi yang sungguh-sungguh dengan dia. Tuhan kemudian menggunakan kerinduan Hana dan menggunakan kerinduan Hana akan memiliki seorang anak laki-laki. Dia pakai itu supaya apa yang menjadi kehendaknya bisa hadir di muka bumi. Izinkan kerinduan kita, keinginan kita menjadi satu dengan keinginan Tuhan. Dan kalau keinginan kita menjadi satu dengan keinginan Tuhan, maka Anda akan melihat apa yang Anda dapatkan adalah sesuatu yang lebih besar daripada apa yang Anda pikirkan.
Sekali lagi, izinkan keinginan Tuhan menjadi satu dengan keinginan kita. Dan kalau keinginan Tuhan menjadi satu dengan keinginan kita, sorga dan bumi bersatu, maka Anda akan melihat bahwa apa yang Anda dapatkan, keinginan yang Anda dapatkan, akan jauh lebih besar daripada apa yang Anda bayangkan. Sebab Tuhan bukan hanya memberi apa yang Anda inginkan, Dia menggunakan apa yang Anda inginkan untuk menghadirkan kehendaknya di muka bumi. Itu yang terjadi. Dan ketika Hana punya anak bernama Samuel, dia sudah janji di hadapan Tuhan bahwa dia akan memberikan Samuel kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 1, 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Bagi Anda yang punya Alkitab atau Alkitab elektronik, Alkitab buku, Anda akan menemukan ada bintang di situ atau catatan kaki. Dan kalau Anda tekan Alkitab elektronik, Anda tekan bintang itu, maka Anda akan dibawa ke kisah di mana Maria mengucap syukur, memuliakan Tuhan dalam peristiwa kelahiran Yesus. Jadi Anda lihat apa yang dipakai oleh Maria untuk memuliakan Tuhan di hari kelahiran Yesus. Sebenarnya adalah pujian yang sama yang diberikan oleh Hana kepada Tuhan ketika Samuel lahir. Perbedaan antara pujian Hana dan pujian Maria, perbedaannya satu. Perkataan pujian Hana yang kemudian dipakai oleh Maria sekian ratus tahun kemudian, perbedaannya cuma satu. Perbedaannya adalah Hana mendapatkan Samuel lebih dahulu, baru kemudian memuji Tuhan. Sementara Maria, sebelum dia melahirkan Yesus, dia sudah memuji Tuhan. Perbedaannya satu. Hana memuji Tuhan, Maria juga memuji Tuhan. Dalam kehamilan, dalam kisah anak laki-laki mereka. Hana memuji Tuhan, Maria memuji Tuhan. Perbedaannya adalah Hana memuji Tuhan setelah dia mendapatkan anak. Sementara Maria memuji Tuhan sebelum dia mendapatkan anak. Saran saya adalah belajar seperti Maria. Dalam hal ini belajar seperti Maria. Sekalipun kita belum menerima, tetap puji Tuhan. Setelah Anda menerima, tetap memuji Tuhan. Sama seperti Hana. Tetapi sebelum Anda menerima, tetap untuk memuji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, percayalah bahkan ketika engkau belum menerima. Percayalah ketika engkau belum menerima, percaya bahwa engkau sudah menerima. Dan buat saya, itu yang diajarkan Maria kepada kita. Singkat cerita, terus kalau Anda baca, singkat cerita, maka dalam 1 Samuel pasal 2, kemudian Anda lompat ayat 18. 1 Samuel 2 ayat 18. 1 Samuel 2 ayat 18. 1 Samuel 2:18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, dia masih anak-anak. Jadi dia masih anak kecil. Alkitab secara sengaja menekankan bahwa dia masih anak-anak. Sekalipun dia menjadi pelayan Tuhan, tentu saja pelayan di rumah Tuhan yang hanya disuruh ini dan itu. Tetapi tetap dia dikatakan sebagai seorang anak-anak. Jadi dia tidak punya pekerjaan liturgis, mungkin belum. Hanya disuruh siapin ini, ambil itu. Anda lihat tidak peduli sekecil apapun yang Anda lakukan untuk Tuhan, Anda akan tetap disebut sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetap seorang pelayan Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan, sekecil apapun, Anda lakukan itu untuk Tuhan. Sama seperti Samuel. Anak kecil bisa apa sih? Paling cuma disuruh ini, suruh bersihin ini, suruh ambil ini. Tetapi sekalipun dia melakukan itu, sederhana dan kecil di mata manusia, tetapi Alkitab menyebut dia tetap sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Jadi dia sejak dari kecil memang dianggap lahir dari keturunan imam. Setiap tahun, ayat 19, ini menurut saya, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil, membawa jubah itu kepadanya apabila dia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ternyata sejak dari kecil Samuel sudah terpisah dari mamanya. Kalau Anda baca Samuel 1 Samuel pasal 1, maka Anda akan menemukan bahwa Hana menyerahkan Samuel kepada Eli waktu dia pisah susu. Saya tidak tahu tepat persisnya berapa tahun Samuel diserahkan kepada Eli, tetapi anak bisa susu bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, paling mentok 5 tahun.
Berarti Samuel belum anak yang kita anggap besar, paling tidak balita, masih di bawah 5 tahun, 3, 4, 5 tahun. Anda bisa bayangkan tiap tahun anak kecil dipisah oleh mamanya, dan hanya ketemu dengan mamanya tiap tahun, dipisah oleh mamanya, dan mamanya menyerahkan dia kepada orang yang sama sekali asing bagi dia. Anak 3 tahun, Anda tinggal anak 3 tahun, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dengan anak 3 tahun? Pasti dia akan teriak, mama, mana, mama, mana, mama, mana, mama, mana, mana, mama, mana, mama, mana, mama, mana, mama. Dia akan nangis, dan nangis harian. Dia akan tertidur dengan air mata. Dia bangun besok pagi dengan rasa sedih. Dan kembali lagi dia akan bertanya, mana mama, mana papa, mana mama, mana papa, mana papa, mana mama. Dia akan hancur hati, dan sungguh-sungguh ini tidak pernah mudah bagi Hana, dan juga tidak pernah mudah terutama bagi Samuel. Saya mau Anda lihat 1 Samuel 3, dan buat saya ini selesai. Saya taruh itu bagi Anda. Siapkan roti perjamuan. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Kembali lagi, Alkitab masih berkata, kalau bahasa Inggris berkata, the child Samuel, anak kecil. Samuel anak kecil itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Harus punya hati seorang anak kecil untuk bisa melakukan hal yang kecil, hal yang sederhana, dipandang rendah oleh banyak orang, tetapi besar di mata Tuhan, di bawah pengawasan orang lain. Tapi tiba-tiba Alkitab memberi tambahan. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring tidur di tempat tidurnya. Ayat 3. Baca sama-sama, baca baik-baik tempat Anda. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur. Di mana? Di dalam bait suci Tuhan. Di mana? Tempat tabut Allah. Tunggu dulu. Alkitab tiba-tiba berkata Samuel telah tidur. Di mana? Di dalam bait suci Tuhan. Di tempat di mana tabut Allah berada. Tunggu dulu. Bukankah tabut Allah hanya bisa dimasuki imam besar 1 tahun 1 kali? Bukankah tidak ada orang yang boleh masuk ke tabut Allah selain imam besar? Anda bayangkan tiba-tiba Alkitab mencatat lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur. Di mana dia tidur? Bukan di kamarnya. Dia tidur di dalam bait suci di mana tabut Allah berada. Tentu saja bisa diartikan macam-macam, tapi izinkan saya menjadi liar di sini. Izinkan saya menjadi liar. Apakah Samuel tidur di ruang Maha Kudus? Yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun juga kecuali imam besar. Seandainya benar, pertanyaannya kenapa bisa di situ dia? Ini keliaran saya. Izinkan saya menjadi liar hari ini. Kita tahu bahwa Samuel sejak dari kecil, waktu masih kecil, bawah 5 tahun, dipisah dari mamanya. Tadi saya berkata, anak kecil dipisah dari mamanya. Pasti malam-malam waktu mau tidur udah capek. Dia udah nggak tahan, dia pasti akan teriak. Tapi saya biasa tidur sama mama. Mama mana? Mama mana? Mana mama? Mama mana? Mama mana? Mama. Eli sudah pusing. Eli suruh orang lain yang ngurus. Orang lain juga udah pusing dengar dia nangis. Semua udah nggak peduli. Biarin aja, dia pasti kalau capek dia akan tidur sendiri. Tapi ini pendapat saya. Dia akan nangis malaman, dia nangis. Mana mama? Mana mama? Mana mama? Mana mama? Dia akan jalan ke semua ruangan yang ada.
Dan dia akan terus jalan, dan dia terus jalan, dan dia terus jalan. Tiba-tiba dia menemukan satu tempat yang dia rasa mamaku ada di situ. Dan dia masuk tempat itu tanpa sadar, menurut saya, tanpa sadar bahwa itu adalah ruang Maha Kudus. Dan dia mungkin tidak menemukan mamanya, tapi dia merasakan hari itu ada satu hadirat yang begitu luar biasa, yang membuat dia merasa seperti dipeluk oleh mamanya sendiri. Dan hari itu dia jatuh tertidur di tempat di mana hadirat Tuhan ada. Sebab dia merasa bahwa di situ dia menemukan mamanya, dia menemukan papanya. Setiap malam dia mulai cari mama mana, dan kalau dia tidak temukan mamanya, dia mungkin akan datang pada ruang yang sama. Dan kembali lagi dia merasa ada satu tangan yang besar yang sementara memeluk dia. Seperti mamanya menggendong dia, dan dia tidur tiap malam, every night, di tempat di mana tabut Allah berada. Punyalah hati seorang anak kecil. Nangislah sama Tuhan. Aku kepingin Tuhan. Aku kepingin Tuhan. Sampai Anda merasa Anda menemukan tangan Tuhan yang besar peluk Anda. Dan Anda temukan Anda ada pada tempat yang paling nyaman, tempat paling aman di seluruh alam semesta, ada dalam hadirat Tuhan. Tadi saya katakan salah satu daripada anak hati seorang anak adalah merindukan, lapar, haus, mencari dan terus mencari. Sampai dia menemukan kepuasan. Dan yang menarik lagi, saya titip yang kedua sebelum saya akhiri. Alkitab mulai dengan ayat 1 Samuel 3 ayat 1 dan berkata bahwa penglihatan sudah jarang. 1 Samuel 3 ayat 3 kemudian Alkitab berkata bahwa lampu bait Allah masih menyala. Anda lihat sekalipun ini buat saya, sekalipun penglihatan jarang, sekalipun firman Allah jarang, tetapi selama masih ada satu lampu yang bersedia menyala, dan Tuhan menemukan lampu itu, menemukan kobaran api itu, bukan pada Eli, sebab Eli sudah tidur, Eli sudah buta, Eli sudah tidak bisa melihat. Eli adalah gambaran dari 5 darah yang bodoh. 5 darah yang bodoh, yang hanya menunggu tinggal apinya menjadi padam dan mati. Sebab dia sudah tidak punya minyak dalam hidupnya. Tetapi Tuhan hari itu menemukan dalam diri satu anak kecil, di mana dia temukan seseorang yang dia bisa berikan revelation-nya, pewahyuannya. Dia bisa menceritakan isi hatinya, dan dia temukan itu dalam Samuel. Dan dia berkata justru ketika dia temukan dalam satu anak kecil, hari itu kalau Anda baca terus 1 Samuel pasal 3, Anda akan menemukan justru lewat Samuel, tiba-tiba firman Allah mulai kembali lagi timbul. Orang lain mulai lagi menemukan nubuatan sesuatu yang baru. Dan saya berdoa dari Voice of Worship, biarlah kita punya hati seorang anak kecil. Masih tersisa ada api Tuhan yang menyala dalam kehidupan kita seperti Samuel. Merindukan hadirat Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan Tuhan. Mana Papa, mana Papa, mana Bapak surgawi, mana Bapak surgawi. Kejar dan terus kejar. Hari ini kalau Anda mau nangis, hari ini sebentar Anda nangis sungguh-sungguh pada Tuhan. Sebab kalau dia temukan satu orang yang masih mau menangis untuk mencari hadirat Tuhan, satu orang yang masih mau menangis untuk mencari hadirat Tuhan sungguh-sungguh, maka dia menemukan ada satu lilin, satu api yang tidak akan pernah padam. Dan lewat hidup Anda dan saya menemukan Tuhan, saya percaya satu hal, maka orang-orang di sekitar Anda akan menemukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Samuel hari itu nggak ngerti mendengar suara Tuhan. Samuel hari itu nggak mengerti tentang isi Torah, sebab dia masih anak kecil. Tetapi hal yang dia miliki cuma satu, dia punya hati yang menangis
dan menangis mencari hadirat Tuhan. Dan justru lewat hati yang menangis mencari hadirat Tuhan, hati seperti seorang anak kecil, hari itu ada revival yang besar terjadi atas seluruh Israel. Hari ini mari kita datang pada Tuhan. Siapkan roti tangan kanan Anda. Nangislah hari ini. Saya minta tolong Sam Tika. Sementara musik dimainkan pelan. Hari ini saya beri waktu 5 menit sebelum kita perjamuan. Nangislah di hadapan Tuhan. Hati yang hancur dan berkata, aku pengen ketemu Tuhan. Aku pengen ketemu Tuhan. Aku pengen ketemu Tuhan. Waktu Tuhan melantik Harun menjadi imam besar. Dan Tuhan berkata, hanya Harun imam besar yang bisa masuk dalam ruang Maha Kudus 1 tahun 1 kali. Tapi Anda tahu yang aneh adalah Harun, privilege Harun sebagai imam besar. Dia boleh ketemu Tuhan 1 tahun 1 kali. Itu privilege, kehormatan dari jabatan yang dimiliki Harun sebagai imam besar. Itu keuntungan jadi imam besar. Ketemu Tuhan 1 tahun 1 kali. Tapi yang aneh adalah Alkitab mencatat Musa tiap hari ketemu Tuhan di kemah pertemuan, di ruang Maha Suci. Apa yang merupakan keuntungan bagi Harun yang dia dapatkan karena jabatannya sebagai imam besar, itu menjadi sesuatu yang biasa yang dialami oleh Musa karena relasinya dengan Tuhan. Catat baik-baik. Harun karena jabatannya imam besar, Tuhan beri dia 1 keuntungan melebihi orang Israel manapun juga. Apa itu? Ketemu Tuhan 1 tahun 1 kali. Tapi Anda tahu apa yang menjadi keuntungan Harun karena jabatan, posisinya sebagai imam besar? Ternyata tidak bisa mengalahkan apa yang didapatkan Musa karena relasinya dengan Tuhan. Musa boleh ketemu Tuhan tiap hari di kemah pertemuan. Hari ini Anda cari mana? Posisi atau Anda cari relasi? Saran saya, cari relasi. Imam Eli hari itu posisinya dia imam. Tapi dia buta. Saudara melihat penglihatan. Udah gak pernah ketemu Tuhan. Dia tahu Torah. Dia tahu bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Samuel hari itu bodoh, anak kecil. The child Samuel, anak kecil Samuel. Gak tahu apa-apa. Tapi hari itu, Alkitab catat, dia tidur di tempat di mana tabut Allah itu ada. Dia tidur dengan air mata. Tapi air mata Samuel hari itu, air mata kebahagiaan. Sebab sekalipun dia terpisah dari mamanya, hari itu dia ketemu Bapa surga. Memeluk dia. Waktu saya baca itu berkali-kali saya bilang, kok bisa ya? Kok bisa? Kalau bukan imam besar yang masuk, mati. Tapi kenapa ada anak kecil klutuk, 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 klutuk. Masuk. Mama mana? Mama mana? Tapi hari itu dia merasa ada 1 tangan peluk dia. Dan berkata, nak, kamu akan baik-baik saja. Sebab bapakmu ada di sini. Dan saya bisa bayangkan Samuel berkata, iya toh, papa ini papa. Dan hari itu waktu dia masih balita, suara itu mungkin berkata, ya nak, ini bapakmu.
Tenang ya nak, jangan nangis lagi ya nak. Bapak jaga kamu. Dan hari itu dia tertidur dalam hadirat Tuhan. Tiap malam sejak hari itu, kalau dia tidak temukan mamanya, dia datang di satu tempat. Gak ada yang tahu. Tapi di situ dia ketemu Bapak, segala Bapak. Syadabaya Rabaya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah menuntun langkahku. Semua baik-baik saja nak. Bapakmu ada di sini. Rasakan kembali pelukan. Kalau pelukan Bapak itu udah hilang, nangis hari. Minta dia peluk. Nangis. Jadilah anak yang gak mau dihibur apapun selain daripada pelukan ayahnya dan ibu.